Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 6 yang berjudul energi dan perubahannya. Subtema 3 yaitu energi alternatif. Pembelajaran yang ke-6 ya. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, di pembelajaran yang ke-6 ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama adalah ayo membaca. Bacalah teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Nah, di sini judul bacaannya adalah biogas ya. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, ini disarikan dari berbagai sumber ya. Nah, ini contohnya gambar yang menunjukkan bahwa kotoran hewan atau kotoran sapi itu banyak manfaatnya ya. Nah, diantaranya yaitu untuk penerangan atau lampu, kemudian untuk memasak, keperluan di dapur ya. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan kotoran sapi. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Nomor 1, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Nah, di sini jawabannya. Biogas adalah limbah kotoran hewan yang bisa memberikan manfaat energi alternatif berupa gas untuk kebutuhan sehari-hari, pengganti bahan bakar minyak. Selain itu, biogas lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar minyak. Nah, itu yang nomor kedua. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Kemudian jelaskan. Nah, jawabannya iya. Karena biogas memanfaatkan limbah yang bisa mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Nomor 3, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, jawabannya mengganti bahan bakar minyak yang sudah mulai habis sebagai alternatif dan lebih ramah lingkungan. Keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Jawabannya,
bau kotoran sapi yang kurang sedap, sehingga tidak banyak yang menggunakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang cara dan alat-alat yang digunakan untuk membuat biogas. Selanjutnya, ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, jawabannya di sini. Yang pertama diketahui biogas bisa digunakan untuk memasak selama 8 jam. Nah, setiap hari ibu memasak selama 4 jam. Pertanyaannya, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, jawabannya, total waktu pemakaian biogas yaitu waktu ibu memasak sama dengan 8 jam dibagi 4 jam sama dengan 2 ya. Nah, di sini jadi biogas dapat digunakan ibu selama 2 hari. Nah, itu jawabannya. Kemudian yang nomor 2, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, di sini diketahui pedagang memiliki biogas yang bisa digunakan yaitu 16 jam. Sedangkan setiap hari memasak selama 4 jam. Pertanyaannya, berapa hari biogas dapat digunakan? Jawabannya, total waktu pemakaian biogas adalah waktu memasak sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari ya. Itu jawaban nomor 2. Nah, selanjutnya nomor 3, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12 lebih 15 menit, maka pukul berapa biogas akan habis? Diketahui, kakak menggunakan biogas yang bisa untuk memasak adalah 10 jam. Nah, di sini kakak masak mulai pukul 12 lebih 15. Pertanyaannya, pukul berapa biogas akan habis? Nah, jawabannya pukul 12 lebih 15 menit ditambah 10 jam sama dengan pukul 22 lebih 15 menit. Nah, jadi biogas akan habis pada pukul 22 lebih 15 menit ya. Itu jawabannya. Selanjutnya, ayo menulis. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasannya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang membuang sampah ke sungai ya. Apakah saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut?
Maka di sini sarannya sebaiknya buanglah sampah pada tempat sampah, bukan ke sungai. Itu sarannya. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Nah, itu tadi sarannya, yaitu sebaiknya membuang sampah kepada tempat sampah, bukan ke dalam sungai ya. Nah, sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Jawabannya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan agar tetap asri dengan cara menanam pohon, menyirami tanaman yang ditanam di persekitaran sekolah, serta ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan nantikan pembelajaran terbaru dari channel ini. Nah, sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.